Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, kalian tahu gak sih apa itu ADHD? Video ini akan membahas seputar ADHD. Simak terus ya. Menurut DSM-5, ADHD merupakan singkatan dari Attention Deficit Hyperactivity Disorder yang merupakan gangguan perkembangan neurologis yang ditunjukkan dengan adanya hambatan pemusatan perhatian, mudah teralihkan, hiperaktivitas, dan juga impulsif dalam perilakunya yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan sebagian besar aktivitas kehidupan mereka. Menurut Shaw et al. Tahun 2007, ADHD merupakan gangguan yang umum terdiagnosis di masa anak-anak terkait gangguan perkembangan neurobehavioral sekitar 3-5% yang terjadi di usia sekolah. ADHD bisa didiagnosa pada usia 6-12 tahun. Lalu ada beberapa faktor penyebab dari ADHD. Yang pertama ada faktor genetik. Jika salah satu orang tua mengidap ADHD, maka 60% anak akan mengalami ADHD. Tetapi, jika kedua orang tua yang mengalami ADHD, maka kemungkinan anak mengalami ADHD adalah 95%. Yang kedua ada faktor risiko. Banyak bukti penelitian yang menunjukkan adanya disfungsi susunan saraf pusat atau SSP, sehingga beberapa kelainan dan gangguan yang terjadi sejak kehamilan, persalinan, dan masa kanak-kanak harus dicermati sebagai faktor risiko. Penelitian telah menunjukkan kemungkinan adanya korelasi antara penggunaan rokok pada risiko ADHD pada keturunan. Keempat, ada kerusakan otak. Anak-anak yang mengalami kecelakaan saat lahir dapat menyebabkan cedera yang dapat memicu beberapa tanda-tanda perilaku yang sama dengan ADHD. Tetapi hanya sedikit ditemukan persentase anak-anak dengan ADHD menderita cedera otak traumatis. Terakhir, zat adiktif makanan dan gula. Dalam sebuah penelitian mengungkapkan bahwa para ibu merasa bahwa anak-anak mereka yang mengonsumsi gula lebih hiperaktif daripada anak-anak yang mengonsumsi makanan pengganti gula. Selanjutnya ada klasifikasi ADHD berdasarkan American Psychiatric Association DSM-4 dibagi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama ada ADHD inatentif tanpa hiperaktivitas, yang dimana anak yang memiliki hambatan inatentif mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatiannya, mudah teralihkan dengan rangsangan yang tiba-tiba diterima oleh alat inderanya. Yang kedua, ada ADHD hiperaktif impulsif. Anak yang memiliki hambatan hiperaktif impulsif menunjukkan gerakan yang berlebihan yang dilakukan secara umum. Perilaku hiperaktif ini tanpa tidak bertujuan. Mereka kesulitan untuk mengontrol dan melakukan koordinasi dalam aktivitas motoriknya. Gerakan dilakukan terus-menerus tanpa lelah, sehingga kesulitan untuk memusatkan perhatian. Sedangkan pada perilaku impulsif, anak ADHD dengan hambatan ini sangat dikuasai oleh perasaannya sehingga sangat cepat bereaksi. Mereka sulit untuk memberikan prioritas kegiatan, sulit untuk mempertimbangkan atau memikirkan terlebih dahulu perilaku yang akan ditampilkannya. Yang terakhir, ADHD kombinasi. Anak dapat dikatakan memiliki hambatan ADHD minimal 6 bulan menunjukkan perilaku ADHD secara konsisten. Karakteristik ADHD menurut DSM-4-TR. Menurut DSM-4-TR, untuk menyatakan bahwa seorang anak merupakan anak dengan ADHD minimal mengalami 6 simptom yang akan dijelaskan dan berlangsung selama kurang lebih 6 bulan. Yang pertama ada karakteristik dari ADHD inattention. Yang pertama yaitu sering gagal memperhatikan hal yang rinci atau ceroboh dalam membuat tugas sekolah dan aktivitas lain. Yang kedua, sering sulit memperhatikan perhatian dalam tugas ataupun bermain. Yang ketiga, sering tampak tidak mendengar ketika diajak berbicara. Yang keempat, sering tidak mengikuti instruksi dan gagal menyelesaikan pekerjaan sekolah atau tugas. Yang kelima, sering gagal mengorganisir tugas dan aktivitas. Yang keenam, sering menghindar, tidak suka, atau enggan mengerjakan tugas yang memerlukan ketekunan. Yang ketujuh, mudah terganggu atau terstimulasi dari luar. Yang kedelapan, kehilangan atau tertinggal barang-barang penting yang dimilikinya.
Yang kesembilan, mudah terganggu atau teralihkan perhatiannya oleh setiap rangsang yang diterimanya. Yang kedua, 6 atau lebih simptom hyperactivity impulsif yang muncul dalam waktu paling sedikit 6 bulan yang bersifat maladaptif dan inkonsisten dengan tahapan perkembangan. Yang B ini ada hyperactivity. Pertama, sering gelisah baik tangan atau kakinya di tempat duduknya. Yang kedua, sering meninggalkan bangkunya di sekolah. Yang ketiga, sering lari dan memanjat berlebihan. Yang keempat, sering sulit bermain dan terlibat aktivitas santai secara tenang. Yang kelima, sering tampak bertindak bagai didorong mesin. Dan yang terakhir, ada sering bicara berlebihan. Lalu yang C ada impulsivity, sering menjawab sebelum pertanyaan selesai, sulit menunggu giliran, dan sering menyela atau memotong pembicaraan atau aktivitas orang lain. Komorbid pada ADHD menurut DSM-4. Komorbiditas yang umum pada anak-anak dengan ADHD yang pertama yaitu Oppositional Defiant Disorder atau ODD. ODD adalah gangguan perilaku yang sering muncul di masa kanak-kanak dengan gejala berupa mudah marah dan tersinggung. Yang kedua ada gangguan kecemasan. Ketiga, gangguan depresi. Yang keempat, disabilitas belajar atau learning disability. Yang kelima, masalah dalam bicara. Komorbiditas yang umum terjadi pada orang dewasa dengan ADHD. Yang pertama yaitu gangguan mood, yang kedua gangguan kecemasan, dan yang ketiga gangguan bipolar. Adapun kondisi komorbid lainnya yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama Autism Spectrum Disorder atau ASD. ASD ini ada keterkaitan yang secara signifikan dengan ADHD yang sering disebut sebagai AUHD. Yang kedua ada Conduct Disorder. Conduct Disorder adalah sebuah pola atau gangguan perilaku yang menetap dan berulang yang ditunjukkan dengan ciri-ciri berupa menyerang atau menyakiti orang lain, berperilaku tidak sesuai dengan norma dan nilai kebenaran yang dianut di masyarakat, atau merusak dan melanggar kesusilaan lainnya. Yang ketiga ada Obsessive Compulsive Disorder atau OCD. OCD adalah gangguan mental yang mendorong penderitanya untuk melakukan tindakan tertentu secara berulang. Dan yang terakhir ada gangguan tic atau sindrom Tourette. Gangguan tic ini adalah gerakan atau ucapan yang berulang yang tidak terkendali. Assessment. Assessment adalah teknik mengumpulkan informasi dengan media yang tepat dan digunakan untuk mempermudah belajar. Berikut prosedur dari mengasesmen anak ADHD. Yang pertama, analisis kurikulum untuk mengidentifikasi keterampilan yang diharapkan untuk dapat dikuasai oleh murid. Yang kedua, lakukan asesmen tidak langsung dan juga asesmen langsung. Yang ketiga, menganalisis kebutuhan untuk menentukan strategi yang dapat diberikan kepada siswa, seperti strategi perkembangan, strategi perbaikan, dan strategi pengayaan. Dan yang keempat, ulangi tahapan dan bandingkan kemampuan murid dengan analisis kurikulum pada tahap 1. Selanjutnya ini adalah layanan pendidikan. Akomodasi kelas untuk anak ADHD ada beberapa. Yang pertama ini ada lingkungan belajar yang terstruktur. Yang kedua, tugas pekerjaan rumah individual. Yang ketiga, instruksi tertulis maupun lisan. Yang keempat, waktu yang diperpanjang untuk tes. Yang kelima, akses ke tape recorder dan komputer. Dan yang terakhir ini ada teknik modifikasi perilaku, The Federal Government Department of Education. Terus kita ada rencana program individual melibatkan seperti keterlibatan mereka dalam penyusunan program pembelajaran individual atau PPI dan bantuan dalam belajar di rumah Ilahi 2016. Orang tua juga berperan sangat penting dalam layanan pendidikan untuk anak ADHD. Dan bagi kalian yang ingin konsultasi atau memerlukan layanan pendidikan khusus atau ADHD, bisa langsung datang ke Lab Pendidikan Khusus Universitas Negeri Jakarta yang ada di kampus A. Terima kasih telah menonton videonya ya. Wassalamualaikum